Perkenalkan, nama saya Celia Trihandinar, NIM 35 2022 003, mata kuliah kewarganegaraan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Sejarah Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan apa itu identitas nasional. Setiap bangsa pasti memiliki identitasnya masing-masing, entah itu dari bahasa, budaya, dan lain-lain. Identitas juga membuat suatu bangsa berbeda dari yang lainnya. Dalam kondisi negatif, semua bangsa bisa kehilangan identitasnya. Dan itu dialami dari banyak bangsa ketika pemudanya lebih menyukai budaya dari luar, melupakan adat dan budaya bangsa sendiri. Sesungguhnya, bangsa itu sendiri telah kehilangan identitasnya. Selain itu, ada pula istilah identitas nasional. Nah, identitas nasional ini merupakan suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dari bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya memacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok atau organisasi ataupun negara. Secara alfiah, identitas nasional merupakan suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek-aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang dihimpun menjadi satu kesatuan yang seperti Indonesia ini, dan di mana identitas nasional sendiri mengatur pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan lanjut, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan identitas nasional. Tujuan identitas nasional memiliki tujuan utama, yakni sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak macam suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagamaan Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkenalkan akan Indonesia kepada bangsa lainnya. Fungsi identitas nasional yang pertama, sebagai pembeda. Dengan adanya identitas nasional digunakan berbagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa terwujudnya cita-cita dan tujuan negara tersebut. Yang kedua, nilai potensi bangsa. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut, sebab setiap negara berbeda dari satu dan yang lainnya. Nah, saya akan menjelaskan ada beberapa unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa sendiri merupakan simbol dari suatu bahasa secara arbiter atau verbal. Terbentuk bahasa dilakukan berbagai unsur-unsur bunyi ucapan manusia sebagai sarana komunikasi antar manusia dengan manusia lainnya. Nah, sudah dijelaskan juga bahwa bahasa sendiri memiliki setidaknya ratusan bahasa, bahkan banyak sekali bahasa, karena setiap suku memiliki bahasa sendiri, dan bahasa sendiri itu menjadi ciri khas bangsa. Yang kedua itu suku bangsa. Suku bangsa sendiri dikenal sebagai unsur pembentukan akan identitas nasional tersebut. Suku bangsa adalah suatu golongan yang bersifat akskriptif, yakni dibawa sejak lahir. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai suku bangsa yang berbeda seperti Jawa, Sunda, Batak, ada Lampung, dan Betawi, dan banyak lainnya. Suku bangsa Indonesia menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga ada namanya kebudayaan. Kebudayaan adalah kemampuan manusia yang berisi tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Kebudayaan itu sendiri menjadi pedoman suatu bangsa untuk menghadapi lingkungan. Kebudayaan menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional dengan berbagai budaya-budaya. Nah, contohnya kebudayaan kan banyak banget tuh macam-macamnya. Budaya itu sendiri menjadi salah satu untuk membentuk identitas nasional. Yang terakhir ada agama. Dasar negara Indonesia yang pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia adalah
yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Nah, Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat agamis, yang artinya sebagai penduduk warga Indonesia memiliki agama masing-masing. Dan kita ketahui juga di Indonesia ini banyak banget agama-agama yang dianut. Contohnya agama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan ada beberapa agama lainnya. Dari unsur-unsur identitas pembentukan identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu 1. Identitas fondamental. Istilah fondamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu ini fondamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumental lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila ini juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan. Selain Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang terbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia yaitu 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. 7. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional merupakan hal yang sangat penting karena telah memiliki dasar yang sangat kuat berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia yaitu 1. Menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa atau hubungan internasional. Yang ketiga, melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiringnya dengan adanya tantangan globalisasi. Dan yang terakhir, menjadi eksistensi negara dalam hubungan internasional. Maksudnya adalah identitas nasional yang terwakili oleh negara maupun masyarakat Indonesia dalam interaksi berbagai bidang maupun menunjukkan bahwa negara Indonesia benar-benar terwujud.
Oke, lanjut saya akan menjelaskan faktor-faktor identitas nasional. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi satu faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi prosesnya terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki beberapa budaya dan bahasa dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Dan yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bahasa merupakan identitas nasional yang dinamis. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah diterapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa di daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir, faktor relatif. Faktor ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sudah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi bangsa Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Faktor-faktor di atas pada dasarnya merupakan proses dalam sebuah pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya sudah berkembang mulai dari era sebelumnya kemerdekaan sampai saat ini. Bangsa Indonesia dibangun oleh masyarakat lama sehingga membentuk kesatuan dengan prinsip nasional modern. Maka dari itu pembentukan identitas nasionalnya sangat erat dengan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan juga agama. Lanjut, saya akan menjelaskan karakteristik identitas nasional. Identitas nasional yang ada di Indonesia ada beberapa ciri yang bisa kamu ketahui. Karakteristik identitas nasional sebagai berikut. 1. Memiliki keinginan untuk merdeka. Semua masyarakat Indonesia pastinya sudah mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan penjajah tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan beberapa perbudakan dan kerja paksa di banyak tempat. Dengan alasan untuk merdeka, maka semua bangsa Indonesia berusaha untuk melawan suatu penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Selain itu, dengan bangsa Indonesia juga ingin bersama-sama lepas dari belenggu para penjajah. Karena alasan itu, maka muncullah karakteristik identitas nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia sangatlah banyak, dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, budayaan, bahasa, dan tradisionalnya masing-masing. Sehingga setiap masyarakat harus untuk saling
menghargai setiap perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, karakteristik identitas nasional yang kedua adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan saya juga akan menjelaskan apa sih peran pentingnya identitas nasional. Peran penting identitas nasional yang pertama yaitu sebagai bahan atau objek dalam integrasi nasional. 2. Menjadi penanda ikatan solidaritas. 3. Menjadi definisi teritorial. 4. Mengontrol sumber daya ekonomi. Yang kelima, mengatur pemerintahan. Dan 6. Melegitimasi hak dan kewajiban warga negara. 7. Menjadi ciri khas dari sebuah negara. Yang kedelapan, menyediakan nilai atau simbol yang sama. Yang kesembilan, penghargaan untuk para pendiri bangsa. Yang kesepuluh, menimbulkan rasa cinta tanah air. Yang kesebelas, menjadi keunikan warga bangsa di dunia. Dan yang terakhir, menjadi penyaring budaya asing. Saya rasa cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya mengenai identitas nasional. Maaf jika pengambilan videonya yang kurang rapi, dan juga maaf jika suaranya tidak jelas ataupun ada salah-salah kata. Jika ingin jelas silahkan slip call aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa, bye bye.